Oke, welcome back to my channel di Askanime bersama gua Idung. Jangan lupa like, share, and subscribe serta komennya. Untuk video kedua gue ini, kita akan melanjuti pembahasan tentang chapter 1057 anime One Piece. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Check it out. Oke, kita langsung aja masuk ke manganya atau komiknya. Di halaman pertama kita dapat satu gambar ini, kalau menurut gue tentang isu di One Piece Film Red ya. One Piece Film Red itu bakal tayang di Indonesia mungkin bulan September tahun ini, kemungkinan. Ada 3 isu di dalamnya, ada Where the Wind Blows. Wah, ini bahasa Inggris nih. Ini kru Akagami semua sambil bernyanyi, terus Uta masih kecil. Nah, ini Luffy dan ibunya. Katanya, teorinya banyak yang mengatakan ini adalah Luffy dan ibunya. Uta sedang belajar nyanyi. Oke, lanjut aja, kita langsung masuk ke chapter 1057. Itu babak terakhir. Dimana di cover story ini ada gambar Caesar sedang melancarkan serangan gas racun ke Germa 66 ya. Berarti Caesar ini masih hidup. Dia ada di wilayah Big Mom. Di halaman selanjutnya itu ada yang sedang menyanyi nih. Kalau gua udah baca mah, ini Geisha sedang menyanyi mengiringi suatu sejarawan Wano Kuni yang sedang menceritakan sebuah kisah tersebar di ibu kota, menceritakan sebuah kisah tentang Kojo Kuji Oden, tentang Oden dan 9 sarung pedang merahnya ya. Mendung hitam terkumpul, badai mengembang di penjuru angkasa menelan Onigashima. Beng 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 beng. Auman sang naga biru, langit dan para monster lainnya membaur dalam gemuruhnya. Di pelabuhan Habu, dedaunan musim gugur yang berserakan disirami derai hujan. Nah, inilah dia sejarawannya atau kepala desa mungkin ya. Panggung telah siap untuk sebuah kisah tentang tugas dan kehormatan. Ini adalah kisah para abdi kerajaan. Serta perjuangan mereka untuk membuat nama Kojuki Oden bersinar kembali. Ini geishanya banyak rintangan telah menanti, namun mereka tetap teguh menghadapi takdir. Akajaya Kunin Otoko di malam perayaan festival api. Hutan dekat pelabuhan Tokage Udon. Apa? Kau tidak ikut ke laut, Yamato? Enggak, aku tinggal. Aku sudah bicara dengan Luffy dan yang lain, yang kata Yamato. Kinemon berkata, apa kau yakin, Yamato? Apa aku tidak diterima di sini? Bukan begitu, kami cuma bingung. Kemarin kau bilang kau sudah memutuskannya. Oh, itu dulu Oden mulai petualangannya dengan berkeliling Wano kan? Aku sadar masih banyak di luar sana yang masih belum ku ketahui, tapi aku yakin aku akan temukan jalanku kalau ku ikuti langkah Oden, dan cepat atau lambat aku akan berlayar di lautan, kata Yamato. Luar biasa, kau bisa mengambil keputusan dengan semua itu. Momonosuke sama. Jadi Yamato ini nggak jadi ikut berlayar bersama Luffy ya, karena dia ingin mengarungi Wano Kuni dulu. Sangat disayangkan sebenarnya sih. Berarti jelas mereka pasti sengaja mengabaikanku. Kenapa pamitan ke semua orang kecuali kita? Momonosuke sama. Namamu, ayahmu adalah seorang pemimpin yang bodoh. Siapa kau? Aku Luffy. Terus kenapa kalau kau seorang kesatria? Suatu hari nanti aku akan jadi raja bajak laut. Tahu? Bah. Oh ya suatu hari nanti aku akan menjadi shogun Wano. Dengar itu orang bodoh.
dasar belut besar mulut. Kau itu cuma seekor kera tak tahu diri. Oh, ini lagi dia lagi flashback ya, mengingat pertemuan pertamanya dia. Kau ini siapa Momo? Cuma boneka. Apa kau cuma akan berdiri dan menangis di situ? Aku ingin mengalahkan Kaido. Bagus, kalau begitu ayo kerjasama bentuk aliansi. Ini ketika di Arjo ya, si Kinemon minta aliansi dengan Luffy. Waktu itu dari Kinemon memberitahu kalau Momonosuke itu adalah pemimpinnya. Makanya Luffy nunggu Momonosuke yang ngomong, nggak boleh Kinemon. Luffy, itu baru semangat Momo. Mungkin kau memang bocah pengecut sombong dan berjambul, tapi kau benar. Berusaha untuk selamat, kami akan menjemputmu. Jangan lupa kita ini teman. Ini flashback pertarungan Kaido ya, pertarungan di Wano Kuni. Aku tanya sekali lagi, siapa namamu? Kojuki Momonosuke, orang yang akan menjadi Shogun Wano, kata Momonosuke. Pergilah, kau bisa terbang. Ya, hentikan Onigashima, aku pasti akan mengalahkan Kaido. Mungkin kami memang jarang akur, tapi sudah lama kami berjuang bersama. Apa dia benar-benar setega itu? Aku salah menilaimu Luffy, kau kejam. Dia tidak membedakan kebebasan dengan bebas bersikap, kurang ajar. Apa aku salah Kinemon? Sama sekali tidak. Ngomong-ngomong Momonosuke sama, kenapa kita tidak terbang saja? Diam. Ini Kinemon sama si Momo mau ngejar Luffy sebelum dia meninggalkan Wano ya. Momonosuke, sama, sekarang kau adalah Shogun Wano. Tergantung apa jawaban Luffy, Dono. Mungkin nanti aku terpaksa akan mendebasnya atas kelalaian ini. Tepat sekali, itulah jalan samurai. Kukira kita ini teman, Luffy. Kurasa kalian sudah terlalu berlebihan. Dia sudah menghina kami. Tidak boleh membiarkan masalah ini tanpa memberinya sedikit pelajaran. Pelabuhan Tokage Udon. Ingatlah kalian, pertemuan kita berikutnya adalah sebuah musuh. Jangan protes padaku kalau serangan kami nanti mematikan. Beres. Sampai jumpa lagi, Traf. Minggat sana. Turunkan layar. Jadi Trafalgar Law, Luffy dan Kid, dia sudah membubarkan aliansinya ya. Dengan ini Trafalgar Law akan musuh dengan Luffy dan Kid. Kid juga akan musuh dengan Luffy dan Trafalgar. Jadi setelah, kalau menurut gue ini pembahasannya setelah perang Wano Kuni, mereka pergi masing-masing ya menuju pulau yang ditujunya. Entah Kid kemana, Law kemana, dan Luffy kemana. Mungkin setelah ini baru akan ketemu kemana tujuan mereka. Hey, Mamang Zoro, Nami, Chopper, Sanji, Brook, Luffy, dasar monster. Momonosuke sama telah datang ya. Momonosuke, Kinemon, Yamato-chan. Ini Sanji ini gila wanita emang. Hei, kami datang untuk mengantar keberangkatan kalian. Oh, ini Momonosuke, Luffy, wah kena kau. Luffy bangsat. Apa maksud kekurangan ajaranmu ini? Kenapa kau meninggalkan dua teman seperjuangan terlamamu tanpa pamit? Kau sudah membuat Shogun marah. Apa pembelaanmu? Terus apa masalahnya? Sekarang kita sudah ketemu kan? Si Luffy, dengarkan titah dari Shogun. Tolong. Emang nih si budak mesum. Ada aja kelakuannya nih. Tolong jangan pergi. Aku sangat kesepian. Aku ingin terus bersamamu selamanya. Jangan berakhir seperti ini. Wah, aku bisa selamat hanya karena kau ada. Kalau alasan aku bisa tertawa lagi. Terima kasih banyak telah membalaskan dendam ayahku dan ibuku. Lihat, aku bahkan tak bisa ngomong dengan benar sekarang. Aku takut dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Tolong jangan pergi. Penampilan Shogun yang menyedihkan, kata Mamang Zoro. Jangan kasar, dia itu cuma anak kecil, kata Nami. Usopp, baik, sudah siap. Kami sudah menunggu di sini karena aku ingin memberikan ini padamu. Kau tak bisa bersikap sebagai Shogun yang tangguh di depanku, Momo. Meskipun sekarang kau agak besar, aku tahu seperti apa kau sebenarnya. Kau kecil, lemah, dan bodoh.
tapi aku menggapung seperti seorang adik. Ini bendera di sasa sulit pandang itu, dan ingatlah petualanganmu. Kibarkan di Wano, kalau ada yang datang cari masalah, tunjukkan itu pada mereka. Jadi Wano itu udah masuk wilayah Yonko Mugiwara. Ya, sekarang Wano jadi masuk wilayah Luffy dengan Jolly Rogernya ya. Dibentangkan di Wano, biar kutunjukkan pada mereka bahwa berurusan dengan teman kami sama saja dengan berurusan dengan kami sendiri. Prinsip Akagami Seng. Apa itu berarti aku bagian dari kalian, Kinemon, Yamato, Momo? Kalau nanti kalian ingin menjadi bajak laut, aku akan langsung datang menjemput. Baiklah. Tapi ingatlah, aku tak mau ada orang lemah di kapalku. Ya, Mang Yongko karena udah jago dia. Jaga mereka, Yamato. Baik, berangkat. Jaga sikapmu, Shogun. Semoga beruntung Momonosuke sama Kinemon. Ya, ingat kata-kataku. Suatu hari nanti aku lampaui Kojuki Oden. Aku akan berada di sampingmu ketika itu terjadi. Kalian membicarakanku? Tidak. Baiklah, ayo berlayar menuju Hakumai. Pelabuhan utama ada di sana. Aku diberitahu kalau ada lift di sana yang bisa membawa turun kapal. Kukira karena dulu kita memanjat air terjun untuk masuk kemari, kita harus terjun lewat sana untuk keluar. Sama, syukurlah. Haha, ya biasa diterima, kalian akan gunakan pelabuhan utama. Atau lewat sana memang aman dan nyaman. Ini orang nyari masalah mulu sikit ini. Cocok untuk orang lemah macam kalian. Aman dan nyaman. Tidak Luffy, aman itu bagus. Jangan biarkan dia menghasutmu. Tunggu kapten, kenapa wajahmu begitu? Kami semua setuju pelabuhan utama lebih baik. Jinbei berikan kemudian Luffy. Jadi karena hasutan sikit buat lewat jalur yang curam, dua kapten ini mengikuti semuanya ya. Hentikan, rasakan ini. Tidak, kita mau akan mati. Kekuatan para penjahat yang direkrut oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon bagi dewa yang turun ke dunia nyata. Kekuatan mereka menerjang bagai amukan tsunami, menyapu semua penghalang di depan. Jadi menurut orang Wano, mereka bajak laut itu penjahat. Bahkan Kaido sang raja naga di Oiran raksasa di atas Yokai tak mampu menahan serangan mereka. Langit pun sampai terbelah seiring dengan cerita menyakitkan menggema di udara. Di saat kekacauan itu, Putri Hiyori berhadapan dengan Orochi, sang ular yang lenyap di telan api, dalam usaha terakhirnya untuk membalas dendam. Jadi dia ini menceritakan tentang pertarungan antara Kaido dan aliansi bajak laut kru Mugiwara, Estias Kid, Trafalgar Law, dan para samurai ke semua penduduk di kota bunga ya. Usahanya digagalkan oleh satu atabasan. Dan siapakah pemilik pedang yang memisahkan Orochi dengan kepala terkutuk terakhir? Siapa lagi kalau bukan murid kedua Kojuki Oden, Denjiro. Dengan terpenggal dan terbakarnya kepala terakhir, si Kurojumi gila akhirnya bertekuk lutut. Lalu kilat lampetir menanda jatuhnya Onigashima, dan dengan itu gugurlah sang raja naga Kaido. Matahari akhirnya bersinar menembus kumpulan mendung hitam yang telah mencekik Wano selama 20 tahun lamanya. Langit akhirnya cerah. Suara rakyat yang sedang merayakan festival api di ibu kota terdengar di telinga mereka. Lalu tiba-tiba di luar akal Orochi yang terbakar berbicara. Dendam keluarga Kurojumi akan terus mengutuk negeri ini dari generasi ke generasi selamanya. Namun Putri Hiyori tak gentar, matanya tetap terbuka lebar. Kenangan penderitaan negeri selama 20 tahun mengobarkan hatinya. Mundurlah, terlalu berbahaya Hiyori-sama, teriak sang samurai Denjiro. Namun dia menggelengkan kepalanya. Putri Hiyori, kita tak mundur selangkah pun. Menatap lurus wajah keji Orochi, dia berikan pukulan terakhirnya. Kipasnya terangkat simbol Kojuki, menari dengan bangganya. Tak perlu lagi menahan diri seperti yang telah ia lakukan selama 20 tahun terakhir. Dia berteriak, ayah, ibu, kakak dan negeri kita, dengarkan ini. Kurojumi berarti arang. Mereka terlahir untuk dibakar. Wow, inilah saat-saat yang kunantikan. Sekarang semuanya bersama-sama. Dan sekarang bergeser ke hari setelah festival, di mana pertikaian dan senjata akhirnya diistirahatkan.
Kebenaran dan kebenaran yang mencengangkan terungkap di pelabuhan di mana bulan sabit terbaik bertemu. Penutup kisah keji ini adalah sebuah reuni yang mengembirakan. Darah yang tertumpah demi membangkitkan klan kembali takkan pernah terlupakan. Sejarah pengorbanan mereka akan selalu terbawa angin. Bagian Rakugo ini merujuk ke novel Sejarah Angin dari Shinsengumi. Itulah akhir kisah hari ini tentang para samurai besar negeri kita dan bagaimana mereka dengan ajaib kembali bersama kita. Momonosuke sama. Dengan itu Shogun sama. Dengan itu kurasa sudah saatnya kita beristirahat. Sekarang di mana sebaiknya kita pasang bendera ini. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat tinggal. Babak terakhir. Warisan tekad takkan pernah pudar. Wano Kuni, Arch Wano Kuni telah berakhir. Oke, kemanakah kru Mugiwara selanjutnya? Nah, itu akan menjadi pembahasan kita di chapter selanjutnya. Oke, thank you so much for guys. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton YouTube gua, yang udah menonton pembahasan ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe biar gue tambah semangat untuk uploadnya. Oke, assalamualaikum.